Gara-gara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Istana Negara akan dikepung puluhan ribu buruh pada Kamis 8 Januari. Ribuan buruh akan mengepung Istana Negara karena menolak upah minimum sektoral kabupaten kota alias UMSK yang telah ditetapkan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan sebanyak 5.000 hingga 10.000 sepeda motor akan konvoi dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Bandung, hingga Majalengka. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan upah minimum Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat yang dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan pemerintah tentang pengupahan serta memperlebar kesenjangan sosial. Dalam aksi ini, tuntutan yang akan dibawa adalah pertama meminta revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% kebutuhan hidup layak atau KHL sebesar 5,89 juta rupiah per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI Jakarta 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL. Sedangkan tuntutan kedua meminta revisi SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan nilai UMSK di 19 kabupaten kota se-Jawa Barat agar dikembalikan sesuai surat rekomendasi Bupati Wali Kota masing-masing daerah. Said mengatakan aksi ini terpaksa digelar di Istana Negara lantaran Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak lagi bersedia mendengar aspirasi buruh dan dalam menetapkan UMSK 2026 se-Jawa Barat. KDM dianggap telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 tentang pengupahan yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam PP tersebut secara tegas disebutkan bahwa dalam penetapan UMSK di suatu provinsi, gubernur tidak boleh mengubah rekomendasi yang diberikan oleh bupati atau wali kota. Selain itu, pengupahan UMSK di 19 kabupaten kota se-Jawa Barat dilakukan tanpa berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi, melainkan hanya berdasarkan masukan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Dengan keputusan SK Deddy Mulyadi tersebut, upah buruh pabrik kecap dan pabrik roti di Jawa Barat justru menjadi lebih tinggi dibandingkan buruh di perusahaan multinasional di Jawa Barat. Said pun mempertanyakan apakah Deddy Mulyadi sedang melindungi perusahaan asing dibandingkan industri nasional. Gubernur DKI Jakarta juga dalam menetapkan UMP 2026 tidak mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang gugatan judicial review-nya dimenangkan oleh Partai Buruh KSPSI, AGN, KSPI, KPBI, dan FSMPI. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum, gubernur wajib mempertimbangkan kebutuhan hidup layak di samping variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Dengan mengacu pada putusan MK nomor 168, seharusnya Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP DKI 2026 sebesar 100% KHL, yaitu 5,89 juta rupiah per bulan. Said Iqbal menyinggung hasil penelitian World Bank dan IMF yang telah dirilis menunjukkan bahwa pendapatan per kapita warga Jakarta mencapai sekitar 21.000 USD per tahun atau setara dengan 343 juta rupiah per tahunnya. Jika dibagi 12 bulan, maka pendapatan per kapita penduduk Jakarta sekitar 28 juta rupiah per bulan, bandingkan dengan upah minimum DKI Jakarta yang hanya 5,73 juta rupiah per bulan. Oleh karena itu, aksi 8 Januari 2026 yang melibatkan ribuan buruh dengan menggunakan sepeda motor dilakukan untuk meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat. Karena kedua pemimpin daerah itu telah menetapkan kenaikan upah minimum dengan orientasi kebijakan upah murah, menciptakan kesenjangan sosial, bertentangan dengan semangat Presiden Republik Indonesia, serta melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 tentang pengupahan. Untuk itu, buruh DKI Jakarta dan Jawa Barat meminta Presiden menginstruksikan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat KDM agar memenuhi tuntutan buruh. Jangan lupa subscribe ya!